Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Dewi. Nah, kali ini aku sebenarnya ingin bahas mengenai eh, apa ya, salah satu bidang tenaga kerja ya, maksudnya salah satu bidang yang ditawarkan dari prodi farmasi. Salah satunya adalah industri manufaktur ya. Biasanya kalau anak-anak industri farmasi itu kerjanya ngapain sih kalau di industri kayak gitu? Kalau kita lihat di klinis mungkin ya kita sebagai pelayanan kefarmasian gitu. Eh, Kita sebagai TTK melayani pasien gitu kan di rumah sakit atau mungkin di apotek atau sarana-sarana fasilitas kesehatan yang lain. Kalau misalnya kita di industri itu kita kerjanya ngapain? Sebenarnya farmasi itu memiliki banyak banget bidang pekerjaan, lini bidang pekerjaannya banyak banget, dan eh, farmasi itu punya berbagai macam kompetensi ya sebenarnya ya kita bisa masuk nih di berbagai macam bidang ya. Dengan kata lain, karena kita itu dibekali dengan pengetahuan kritis terhadap suatu barang ya. Kita itu belajar farmasi itu bukan hanya sekadar belajar obat-obatan aja seperti itu gitu. Jualan obat itu bagaimana caranya kita meningkatkan suatu omset, bisnis itu kayak gimana ya. Nggak hanya itu aja. Kalau kita lihat di industri itu sendiri, kita bisa masuk di berbagai macam lingkup ya. Hampir-hampir sama kayak jurusan-jurusan kimia ya kan, jurusan-jurusan seperti itu, karena kita juga mendalami berbagai macam seperti keefektivitasan suatu produk ya. Contohnya kayak gini nih, kalau misalnya kita kerja di industri ya, kalau mungkin orang-orang yang nggak paham tentang kerja di industri farmasi itu ngapain aja ya gitu, aku ngapain aja gitu. Nah, kita lihat kutek kuku ini gitu, misalnya kutek kuku ini itu ada berbagai macam bidang. Salah satunya R&D ya, research and development gitu. Biasanya industri-industri itu ngambilnya itu jurusan-jurusan yang engineering gitu, biasanya jurusan-jurusan yang memang mengarah ke pembuatan produk gitu kan, dan jurusan kimia salah satunya, jurusan kimia, jurusan farmasi gitu, mungkin jurusan analis gitu masih masuk di sana gitu, karena memang lini pengetahuannya tuh masih ada di situ. Nah, kita lihat kita juga mikirin nih di farmasi itu nggak hanya tentang kamu belajar obat, mekanisme cara kerja obat aja gitu, tapi kita juga tahu nih harus harus bisa nih kalau misalnya ada berbagai macam peminatan ya yang ada di farmasi. Salah satunya mungkin untuk anak-anak yang masih SMA, SMF atau lain-lain gitu ya, mungkin D3 masih belum lulus gitu kan, dan lain-lain, ini bisa jadi referensi kalian untuk bekerja di bidang industri salah satunya, karena memang menawarkan gaji yang cukup kompetitif gitu kan. Dan di sini sesuai dengan keahlian kalian gitu, sesuai dengan peminatan kalian. Kalau kalian memang ingin minatnya di klinis ya oke, kalian ambil aja di klinis karena memang kalian menguasainya di situ gitu, berinteraksi dengan pasien, berinteraksi dengan cara mekanisme obat, kita ngapalin obat-obatan lain-lain gitu. Kalau lo itu suka dari segi yang kreatif dan juga inovatif, gimana sih caranya kita itu buat suatu sediaan yang berbeda gitu kan. Salah satunya perencanaan ya, kalau memang suka berencana dan lain-lain, suka berpikir kritis kayak gitu, kalian bisa nih ambil bidang peminatan seperti itu. Jadi bidang peminatan kan ada banyak ya, kayak jurusan-jurusannya kayak farmaset dan lain-lain gitu kan, kimia ya, terus bahan alam ya kan, terus ada juga peminatan dari klinis kayak gitu. Nah, di kalau kalian ambil itu, ambil kalian farmaset, mungkin meneliti suatu sediaan produk. Nah, di industri itu kalian bisa bekerja ya. Bekerjanya ngapain? Bekerjanya kalian meriset gitu kan.
bekerjanya kalian meriset, mengembangkan suatu produk baru. Nah, suatu produk baru itu untuk bisa rilis dan meluncur dan jadi suatu brand atau produk, itu kita memang harus berpikir gitu. Kita harus berpikir, kita harus merencanakan ya. Kita harus sering baca ya. Nah, caranya di sini Kutek aja itu punya standarnya ya, punya standarnya. Nah, di sini juga ada banyak bahan-bahannya. Kalau kita lihat Kutek itu untuk apa sih gitu. Kutek itu untuk apa sih selain untuk mempercantik dan apa namanya, memberikan kesan yang bagus di kulit, mungkin kelihatan fresh, kelihatan bagus gitu di kulit ya, bukan hanya sebagai pewarna aja gitu. Nah, Kutek itu bahan-bahannya apa gitu, yang diperlukan itu apa, kenapa kok kamu itu pakai eh, apa namanya ya, penelitian ini atau sediaan ini, kamu harus tahu nih gitu. Terus kandungan-kandungannya seperti apa, apakah sesuai dengan standar nasional Indonesia ya. SNI kan ada yang standar-standar lainnya kayak standar BPOM. Terus ada mungkin kita juga ambil literatur bukan hanya dari eh, buku penelitian aja kayak gitu. Kita juga ambil juga dari jurnal-jurnal terkait, jurnal-jurnal tertentu seperti jurnal penelitian gitu kan ya, jurnal penelitian. Terus kita juga ambil dari berbagai macam standar-standar ya, atau formularium ya kan, formularium Amerika, atau mungkin lo mau ambil perbandingan di mungkin di Indonesia, formularium Indonesia ya kan, ambil di Farmakope dan lain-lain. Literaturnya banyak banget. Itu yang bikin pening memang itu, karena kita memang merancang dan mendesain dari awal kenapa kamu mutusin ini sampai produk kamu itu jadi ya. Kita ngujinya tuh, kita juga harus nguji gitu kan, dengan cara apa, bagaimana cara membuatnya ya kan, efektivitasnya kayak gimana kayak gitu kan, pengujian controlling produk itu seperti apa gitu kan, sesuai nggak dengan standar standar formulir Indonesia gitu. Berarti yang di jadi patokan ya, patokan untuk penjualan gitu kan, untuk bisa dilabeli SNI itu seperti apa, untuk bisa dilabeli BPOM itu seperti apa gitu kan ya. Nah, salah satunya adalah seperti itu. Nah, kemasan pun juga kita pikirkan gitu. Di bidang R&D ini kita memang harus memikirkan bentuknya. Kenapa kok bentuknya itu kuas gitu kan? Kenapa kok bentuknya nggak spray aja? Kenapa bentuknya seperti ini, seperti kaca ya? Maksudnya pakai pakai pengemasan kaca, packagingnya kaca, itu kenapa? Tutupnya kenapa kok plastik dan lain-lain? Mungkin dari segi budget dan lain-lain itu seperti itu. Jadi menyesuaikan dan lain-lain gitu kan. Budget produksinya berapa, kita juga harus mikirin tentang hal tersebut. Dan nggak hanya tim farmasi aja yang sendiri gitu, nggak hanya tim R&D itu nggak hanya farmasi aja ya, ada berbagai macam lini gitu. Kita bisa konsolidasi dengan berbagai macam ahli gitu, mungkin dari lintas jurusan seperti apa gitu ya, dari apa namanya, di suatu perusahaan itu kan pasti ada member-membernya gitu, ada tim-timnya itu sendiri. Nah, kita bisa komunikasi ini gitu, delegate with atasannya kayak gimana maunya gitu, ibaratnya kan kayak gitu. Terus tim kita gitu, nggak hanya di farmasis aja ya, sekarang saya memang lulusannya di 3 farmasi gitu kan ya. Ada berbagai macam nih pertimbangan gitu. Nah, salah satunya adalah seperti itu. Dan bidang pekerjaan farmasi itu luas, nggak hanya mencakup dengan pelayanan obat aja, jual beli obat aja, itu nggak hanya seperti itu. Kalau kamu ingin mengeksplor baru hal yang ingin kamu lakukan, ya why not gitu kan, kembangin. Kamu ingin masuk ke apa namanya, farmasi industri, it's okay, karena semua peluang itu bisa welcoming asalkan kamu mau belajar dan serius untuk mengembangkan suatu produk, memang punya semangat yang kuat untuk delivering pengetahuan kamu untuk ke banyak orang gitu.